Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, topik 1, ruang kolaborasi. Yang beranggotakan 6 orang, yaitu Rizky Hardianti Kadir, Risnayanti, Radia, Siti Fatin Vega Yunus, Nur Malasari, dan Nurul Fajriah. Kebetulan kami juga anggota kelompok dari PPL SD Impres Lambeng. Baik, pada tugas kali ini kami diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada video di atas. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ada beberapa poin. Poin pertama, apakah dari video yang Anda lihat pengajaran guru tersebut sudah termasuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Jelaskan. Pertanyaan kedua, apakah guru tersebut sudah tepat dalam mengelompokkan? Mengapa? Yang ketiga, pada video tersebut, guru mengelompokkan berdasarkan apa? Dan yang terakhir, bagaimana guru tersebut dapat memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan peserta didik? Jelaskan. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan menyimak penjelasan teman-teman saya untuk menyelesaikannya. Baiklah, pertanyaan pertama, apakah dari video yang Anda lihat, pengajaran guru tersebut sudah termasuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Jelaskan. Nah, menurut kami, yang dilakukan oleh guru tersebut sudah termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi, karena dilihat dari proses yang dilakukan guru tersebut telah melakukan pemetaan kesiapan belajar dari siswa, berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik yang telah dilakukan dan dapat diketahui bahwa siswa yang akan diajar memiliki kesiapan belajar yang berbeda. Kemudian membentuk kelompok dan memberikan pengajaran sesuai dengan porsinya, kesiapan belajarnya masing-masing. Yang mahir berkelompok sesama mahir, yang pengetahuannya sedang dikelompokkan sesamanya, juga begitupun dengan yang belum tahu sama sekali, dikelompokkan dengan sesamanya. Jawaban kami ini didukung oleh teori dari Tomlinson 2001 yang menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, guru menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan juga membangkitkan semangat belajar peserta didik, salah satunya dengan cara memberikan ice breaking. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, guru menerapkan penilaian yang berkelanjutan sehingga dapat membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kebutuhan belajarnya. Dan yang keempat, peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah guru tersebut sudah tepat dalam mengelompokkan? Mengapa? Menurut kami sudah tepat, karena teknik pengelompokan yang digunakan oleh guru tersebut sudah sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik. Apabila guru mengetahui kesiapan belajar peserta didiknya, maka akan mempermudah dalam menyesuaikan proses pembelajaran dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan tepat sasaran. Dan juga dengan adanya proses ini, peserta didik dapat merespon baik selama proses pembelajaran. Guru juga dapat secara langsung membimbing sesuai dengan kemampuan yang telah dicapai oleh peserta didik. Jawaban kami masih didukung oleh teori Tomlinson tahun 2001 pada poin kedua yang menyatakan valuasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu, pada video tersebut, guru mengelompokkan berdasarkan apa? Selanjutnya, guru tersebut membagi kelompok berdasarkan tingkat kemampuan kognitif peserta didik. Ia membagi peserta didik menjadi 3 kelompok, yaitu 1 yang sudah mahir, 2 yang sedang berkembang, dan 3 yang baru mau berkembang.
dan itu dapat dilihat berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah diberikan di awal waktu. Selanjutnya, jawaban kami didukung oleh teori Zone of Proximal Development yang menjelaskan bahwa Zone of Proximal Development adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Pertanyaan 4. Bagaimana guru tersebut dapat memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan peserta didik? Jelaskan. Berdasarkan video yang kami amati, setiap kelompok menerima materi yang berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan belajarnya. 1. Guru secara detail menjelaskan dan mendampingi kelompok 1 karena di kelompok ini siswa masih perlu bimbingan dan perhatian yang lebih banyak. Setiap siswa harus bisa dipastikan paham dengan materi yang diberikan sehingga bimbingan yang diberikan dipahami. 2. Pada kelompok 2 yang sudah mulai berkembang, guru tidak menjelaskan materi lagi dari awal, sehingga guru memberikan contoh spesifik yang bisa melatih dan menguatkan mereka dalam memahami materinya. 3. Siswa tidak butuh bimbingan yang lebih banyak lagi pada kelompok ketiga. Karena mereka sudah mahir, maka guru hanya memantau dan memastikan jawaban mereka apakah sudah tepat atau ada hal yang perlu diperbaiki. Oke, baik. Jawaban yang terakhir, berdasarkan video yang kami amati, setiap kelompok menerima materi yang berbeda, sesuai dengan tingkat kesiapan belajarnya. Sama halnya dengan nomor ini, yang didukung oleh teori Zone of Proximal Development, yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ini adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Oke, baik, itulah penjelasan dan jawaban dari kelompok kami. Dan semoga video yang kami amati tadi dapat menginspirasi kami juga dan guru-guru lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.